Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Barizi dengan NPM 2210010015 dengan kelas 5D TI reguler pagi Banjarbaru. Di sini saya ingin melanjutkan dari analisis leksikal ke analisis sintaksis. Di sini tugas 2 dari teknik komunikasi ya. Baik, langsung saja kita mulai analisis sintaksis. Jadi, apa itu analisis sintaksis? Yaitu sebuah fase kedua kombinasi yang memverifikasi kebenaran sintaksis kode sumber. Jadi, berdasarkan token dari analisis leksikal, penganalisis sintaksis itu membangun pohon fase atau pohon sintaksis abstrak AST untuk mempresentasikan struktur program sesuai dengan aturan tata bahasa bebas konteks. Jika ada kesalahan sintaksis, penganalisis akan melaporkannya. Jika tidak, proses kompilasi tersebut berlanjut. Oke, di sini ada algoritma parsing dalam analisis sintaksis, yaitu ada 4. Yang pertama, parsing LR, yaitu algoritma top-down yang membangun pohon dari akar, memperluas non-terminal berurutan sederhana dan mudah diimplementasikan. Dan yang kedua itu ada parsing LR, algoritma bottom up yang membangun pohon dari daun, yaitu mereduksi terminal secara berurutan, lebih canggih dan mendukung tata bahasa yang lebih luas. Dan yang ketiga itu ada parsing LR, varian LR dengan long head atau mengatasi ambiguitas tata bahasa. Dan yang keempat itu ada parsing lal R, itu juga varian LR yang mengurangi status dengan sumber lockhead yang terbatas. Dan di sini ada fitur-fitur analisis sintaksis. Jadi ada pohon sintaksis, yaitu membangun pohon dan dipresentasikan oleh struktur dan kode, yaitu menunjukkan hubungan antara elemen kode. Dan yang kedua itu juga ada fitur tata bahasa. Fitur tata bahasa beban sintaksis, itu menggunakan tata bahasa yang formal untuk menentukan sintaksis bahasa pemrograman. Dan yang ketiga itu ada penguraian top down dan bottom up. Jadi pendekatan top down itu dimulai dari puncak pohon, sedangkan bottom up itu dari bawah. Di sini ada fitur deteksi kesalahan. Jadi dia mendeteksi dan melaporkan kesalahan sintaksis jika kode tidak sesuai dengan aturan bahasa. Dan yang kelima itu ada pembuatan kode menengah. Jadi pembuatan kode menengah ini fiturnya menghasilkan representasi abstrak dari kode untuk digunakan di tahap kompilasi berikutnya. Dan yang keenam itu ada optimasi, melakukan optimasi dasar seperti menghapus kode berlebihan. Di sini juga ada keuntungan dari analisis sintaksis dalam desain komputer. Yang pertama itu validasi struktural. Jadi dia memastikan kode mengikuti aturan tata bahasa dan membantu mendeteksi kesalahan. Dan yang kedua itu keuntungannya itu pembuatan kode yang sangat optimal. Jadi menghasilkan pohon parse atau AST yang mendukung pembuatan kode lebih efisien. Dan yang ketiga itu ada kemudahan analisis semantik, yaitu mempermudah analisis semantik dengan struktur yang dihasilkan. Dan juga setiap ada kelebihan pasti ada, setiap ada keuntungan pasti ada kekurangannya, yaitu kekurangan dalam analisis sintaksis dalam desain komputer. Yang pertama itu kompleksitas proses parsing yang sangat rumit, jadi sangat mempengaruhi dan kualitas dan kinerja yang kode yang dihasilkan, terutama untuk bahasa yang ambigu dengan tata bahasa yang ambigu. Dan yang kedua itu penurunan kinerja, jadi sangat menambah overhead pada proses kompilasi yang dapat mengurangi efisiensi compiler. Dan yang ketiga itu ada pemulihan kesalahan yang sangat terbatas,
Jadi algoritma parsing mungkin tidak mampu memperbaiki kesalahan dalam kode, yaitu sehingga menyulitkan untuk melanjutkan proses. Dan yang keempat itu ada ketidakmampuan dalam menangani semua bahasa. Dalam beberapa bahasa itu tidak memiliki tata bahasa formal yang jelas, jadi membuat parsing menjadi sulit. Nah, jadi setiap sintaksis, kesimpulan sintaksis itu merupakan elemen penting dalam desain compiler yang menjamin kode sumber mengikuti norma sintaksis bahasa komputer dengan membangun pohon parse dan mengidentifikasi masalah. Jadi analisis ini menjadi dasar bagi proses selanjutnya seperti semantik, pengkodean, dan pengorbanan. Meskipun sulit, analisis sintaksis ini merupakan komponen penting dalam kompilasi kode secara efisien. Baik, sampai di sini saja penjelasan dari analisis sintaksis. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.